وأنوارهم وعلومهم آمين ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة آمين واجعلنا من نسبهم ويرزقنا محبتهم آمين ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم يا الله يا رب. آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim amma ba'd. Monggo saderepun ngaos astu kita niat sareng-sareng murah ridhanipun Allah murah syafaatipun Rasulillah saha dipun niati mudarosah mudzakarah eling pinaling sareng-sareng so dipun niati golek pitutuh so pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala so diniati hadir wonten teng majelis ilmu. Mugi-mugi astu anggenipun kula hadir lan kula panjenengan hadir wonten teng majelis ilmu kelebet dawuhipun Kanjeng Nabi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalahu wahu tariqan ilal jannah. Mugi anggenipun kula panjenengan sedaya lumampah medal saking griya kagem thalabul ilmi pinaringan pitutuh sang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Tsummal ma'ani sab'atun lirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i hayatuhu wa qudratun iradatun wa kullu syai'in kainin arada wa iyakun bididihi qad amara fal qasdu ghairul amri fatrahil mira faqad alimta arba'an aqsaman fil kainati fahwadil maqama summal ma'ani nuli kari-kari utawi sifat ma'ani. Summal ma'ani nuli kari-kari utawi sifat ma'ani nuli kari-kari utawi sifat ma'ani iku sab'atun ono pitu lirroi kedue zat kang moho mirsani. Ngene. Sumal ma'ani nuli kari-kari utawi sifat ma'ani iku sab'atun ono pitu. Liroi kedue wong kang gelem angen-angen. Wong gelem ningali ganti angen-angen. Ai tegese ilmuhu ngudane nine Allah
al muhitu rupane sab'atun nih mau ai ilmuhu tegese ngudane nini Allah al muhitu kang ngeliputi apa ilmuhu bil asyai kelawan berbros sifat suci-wici. So, ilmuhu rupane nomor siji, rupane ilmuhu, rupane sab'atun itu. Rupane ilmuhu ngudane nini Allah al muhitu kang ngeliputi apa ilmuhu bil asyai kelawan berbros suci-wici. Hayatuhu tur sifat tur rupane sifat moho gesange Allah wa kudratun lan sifat kuwasane Allah wa kudratun lan kuwasane Allah iradatun lan moho ngersakakene Allah wa kullu syai'in hale utawi saben-saben wiji-wiji kainin kang ono apa syek iku aroda wis ngarepake sapa Allah hu ing kullu syek wa iyakun lan lamun ono apa kullu kainin atau kullu syai'in kainin wa iyakun nan namun ono apa kullu syai'in kainin iku bididihi kelawan suali mengkono-mengkono kullu syai'in kainin kot amaro iku temen-temen wis perintah sapa Allah iku temen-temen wis perintah sapa Allah ai bididihi jadi perintah teman-teman wis perintah sapa Allah kelawan suwalie kullu syai'in kainin fal qasdu mongko utawi sejo iku ghairul amri fal qasdu mongko utawi sejo ai irodah tegese irodah Allah fal qasdu mongko utawi sejo yakni irodah Gusti Allah iku ghairul amri iku liyane perintah kelawan wiji-wiji fatroh mongko ninggalo sira almira ing para padu fatroh mongko ninggalo sira almira ing para padu fakot alimta mongko teman-teman mus ngerti sapa sira arbaan ing papat apane aksaman pandumane fil kainati ing dalem perkara kang mungkin fahfat mongko ngreksa sira al maqama ing iktikot kang jejeg
al maqama ing iktikad kang jejeg. Artosipun salajengipun Kyai Nandim nuturake sifat ma'ani. Jadi sak badane kala wingi sampun bahas sifat nafsiyah, sifat salbiyah so nafsiyah. Sakniki Kyai Musonef lajeng Kyai Nandim nuturake sifat ma'ani. Tegesipun sifat ma'ani nggih punika sifat ingkang mawujud nyata. Kanthi ningali kahananipun sifat kala wau. Dene kathahipun wonten 7. Setunggal sifat ilmu, hayat, kudrat, irodah. Ini sing mun dimaknani tingene enjing niki sifat sekawan. Nah, sing 3 mangke makna sing berikute. Kawontenanipun ingkang mekaten jalaran perkawis ingkang maujud punika kebagi dados sekawan. Dipun kersakaken lan dipun perintahaken, dipun kersakaken nanging boten dipun perintahaken, dipun perintahaken nanging boten dipun kersakaken, boten dipun kersakaken lan boten dipun perintahaken. Dan lo bahas tunggal. Summal ma'ani sab'atun nirra'i ay ilmuhul muhitu bil asya'i. Setelah Kyai Musonef menerangkan sifat salbiyah bagi Allah. Pertama, setelah menerangkan nafsiyah yang dulu itu sifat wujud. Kemudian Kyai Musonef menerangkan kitab salbiyah yang ada 5. Di nafsiyah 1 sifat, salbiyah ada 5. Kemudian ini Kyai Musonef melanjutkan menerangkan adanya sifat ma'ani. Summa ba'da an arafta ma taqaddama min nafsiyah salbiyah yajibu 'alaika ma'rifatul sifati al-musamma bil ma'ani. Setelah kita mengetahui sifat nafsiyah bagi Allah yaitu sifat wujud, setelah kita mengetahui dan meyakini sifat salbiyah yang ada 5, idam, baqa, yauhu nafsihi, muhalafatul hawadisi, wahdaniyah, kita juga sekarang kita wajib mengetahui sifat-sifat ma'ani. Nah, sifat ma'ani niki disebut ma'ani li'anna kulla wahidin minha maknan qaimun bidati ta'ala. Karena nanti sifat ma'ani yang ada 7 ini, jadi sifat ma'ani itu nanti ada 7, ini disebut ma'ani karena satu persatu dari 7 sifat ini itu adalah makna atau eksistensi dari zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nafsiyah kemarin itu sifat dasar Allah, kalau salbiyah itu adalah sifat yang menunjukkan karakter atau yang menunjukkan identitas Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ma'ani ini adalah eksistensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau muraduhum bisifatil ma'ani sifatul wujudiyah ay allati laha wujudun fi nafsiha, atau sifat yang melekat pada zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ma'ani ini nanti qadimatan kanat au hadisatan. Sifat ma'aninya Allah ini nanti ada kalanya qadimatan
ada kalanya hadisatan. Jadi sifat ma'aninya Allah ini nanti fleksibel. Ada progres. Ada yang kodimah, ada yang hadisah. Contohnya sifat ilmunya Allah dan sifat kudrahnya Allah. Itu bisa kodimah, bisa hadisah, atau bisa yang terdahulu, bisa yang memang baru dimunculkan Allah. Sifat ma'ani yang ada 7 ini kita bahas 4 dulu. 1, sifat ilmu. Sifat ilmu ini Allah maha mengetahui. Yang mana ilmunya Allah itu al-muhitu bil asya. Ngilmune Allah atau Allah memiliki sifat ilmu. Allah maha mengetahui. Sifat makna yang pertama adalah sifat ilmu. Sifat ilmu ini Allah maha mengetahui segalanya. Al-muhitu bil asya. Seluruh apapun itu Allah mengetahui. Bahkan yang ditandaki al-muhitu bil asya. Allah mengetahui seluruh apapun. Ini tidak hanya yang wujud saja. Jadi falaisa muradu bil asya al-mawjudat faqat kama huwa al-muta'arif indahum. Tidak hanya yang wujud-wujud saja yang diketahui oleh Allah. Bahkan yang belum diwujudkan Allah pun itu Allah mengetahui. Nah, sifat ilmunya Allah ini sifatun azaliyatun. Sifat azali atau sifat yang sudah ada sejak dulu. Tan kasyifu biha al-mawjudat wal ma'dumat ala ma hiya alaih. Dengan sifat ilmunya Allah, Allah mengetahui perkara yang wujud dan yang belum wujud sesuai dengan hakikatnya masing-masing. Statusipun dalilipun ilmu Allah niku wonten ing surat Al-Baqarah 143. Wa ma ja'alnal qiblatal lati kunta 'alaiha illa lina'lama. Kami tidak akan menjadikan kiblat kecuali betul-betul kita sudah mengetahui. Nah, ini Allah ditunjukkan bahwa Allah maha mengetahui. Jadi Allah itu ngertos doyo. Sing pun wonten sing diwujudna, sing wis diwujudna Allah, Allah nggih ngertos. Sing durung diwujudna Allah, Allah nggih ngertos. Secara teliti dan detail. Manila kita badhe ndelik teng pundi mawon, Allah ngerti. Awak dhewe meh piye ae Allah nggih ngerti. Dan ilmunya Allah niki azali. Tidak butuh proses. Ilmunya Allah tidak butuh proses. Kalau manusia mengetahui sesuatu itu karena elat. Karena elat.
ngerti sesuatu mergo asale dikasih tahu atau mergo asale wis ndelok asline piye. Ini jenenge kita mengetahui setelah adanya hal yang memberi atau hal yang dapat kita serap sebagai informasi. Tapi menawi Allah mboten. Ilmunya Allah tanpa elat, tanpa elat. Atau tanpa adanya proses hayatuhu. Nomor kali sifat gesangi Allah atau Allah gede sifat hayat gesang. Ini kok sifat sugeng. Maha hidup. Dia sifatun azaliyatun tujibu sihatal ilmi wal iradah. Sifat hidup. Allah memiliki maha hidup. Maha hidupnya Allah niki di zaman azali. Sifat sing pun biyen mula tanpa ada permulaan. Kami mawon kodim. Sedoi sifat Allah niku kodim. Hayatnya Allah ini tidak ada permulaannya. Tidak ada permulaannya. Allah tidak pernah berubah. Maksudnya hayat di sini gitu. Buatan nate ngantuk. Allah selalu terjaga. Allah selalu terjaga. Karena sifat bagian dari sifat mati itu tidur. Tidur itu kurang. Allah tidak pernah tidur. Kalau ngelereni. Allah selalu terjaga. Sehingga sifat hayat ini sebagai dasar dari sifat ilmu dan sifat iradah. Ketika Allah disifati ilmu, ya Allah disifati hayat, maha hidup. Maka kamu mau berdoa kapanpun, pasti Allah mengetahui. Karena Allah selalu terjaga. Soal gampangnya mau 24 jam non-stop. Malah bahkan tidak hanya 24 jam. Wis terus. Allah maha hidup terus. Selamanya hidup. Aku durotun. Sifat hayatnya Allah ini la ya'lamu kunhuha ahadun illallah. Sebenarnya sejatinya sifat hayatnya Allah itu seperti apa, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Walaisat bisa babi ruhin kahayatina. Sifat hayatnya Allah, maha hidupnya Allah ini juga tidak berhubungan dengan alasan apapun. Tidak disebabkan oleh apapun. Beda dengan kehidupan manusia. Kalau kehidupan manusia, kehidupan makhluk hidup, ini ada alasan atau tergantung dengan hal lain, yaitu nyawa. Ya, makhluk hidup itu duwe nyawa. Nek ora ono nyawa niku disebut makhluk tidak hidup. Tapi kalau hidupnya Allah niki laisat bisa babi ruhin. Hidupnya Allah tidak disebabkan oleh ruh. Tidak bergantung pada apapun dan tidak eksistensi apa hidupnya Allah tidak dialaskan dengan dasar apapun. Yang ngerti sejatinya sifat hidupnya Allah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Lah yang mana sifat hidupnya Allah ini, sifat hayatnya Allah menjadi pijakan dari sifat ilmu, qudrah dan iradahnya Allah Subhanahu wa taala, dan nanti sifat ma'ani yang lainnya. Jadi sebenarnya hayat ma'ani yang pertama, malah ma'ani yang pertama gitu. Beda dengan manusia ya. Kalau kita itu kehidupan kita tergantung dengan nyawa. Allah kehidupannya tidak tergantung dengan apapun. Wa qudratun. Yang ketiga, Allah memiliki sifat kudrah, yaitu Kang Maha Kuwasa, yang Maha Berkuasa. Wa hiya sifatun azaliyatun yata'atta biha ijadul mumkini wa i'damu. Sifat kuasanya Allah ini, sifat kudrah ini, sifat azaliyah. Sifat sing pun wonten riyen mula. Kanthi sifat kudrah Allah niki lho, Allah mujudaken sedaya perkara kang mungkin saha boten mujudna atau mentiadakan sedaya sing mungkin. Jadi Allah mentiadakan atau mewujudkan niki betul sifat kudrah Gusti Allah. Karena Allah itu mampu mewujudkan dan mentiadakan, maka Allah disifati kudrah. Yang Maha Berkuasa dalam arti Allah mewujudkan apapun bisa, mentiadakan apapun bisa. Sehingga Allah niku juga mewujudkan perbuatan ikhtiarinya kita. Wingi kula pun nerangaken penggaweane manusa. Perbuatannya hamba itu ada dua. Doruri sama ikhtiari. Jadi seluruh perbuatan manusia dan seluruh makhluk-makhluk itu ya atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh perkara yang mungkin yang ada, seluruh perkara yang ada ini yang terwujud ini, itu sebab kudrahnya Gusti Allah. Termasuk seluruh perbuatan kita yang kita wujudkan itu loh. Itu pun sebenarnya hakikatnya adalah diwujudkan atas kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Pramila wau kula pun nerangaken bilih sifat ma'aninya Allah ini yang ada 7 ini itu mencakup yang qadimatan kanat au hadisatan. Yang itu sifat qadim yang dimiliki Allah secara qadim ataupun yang hadisah, yang baru. Maksudnya pripun ngeten. Allah niku mengetahui sedaya napa mawon sing wonten lan dereng wonten. Niku qadim. Qadim. Pun sejak dulu Allah ketika wonten niku nggih sifat ilmune Allah wonten. Paham ya? Tidak ada permulaannya. Ada kalanya ilmunya Allah ini yang hadisah pun itu juga ilmunya Allah. Contoh, saya dan kamu, saya dan kalian, kita semua, pengetahuan kita pun ini sebenarnya bukan pengetahuan kita, tapi pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Yang dikatakan hadisah itu yaitu
Jadi kamu membaca. Setelah kamu membaca, kamu mendapat pengetahuan. Ini loh, Allah memunculkan sifat ilmu yang baru di dirimu. Jadi keilmuan kita itu sebenarnya bukan kita punya ilmu. Ning itu adalah percikan-percikan ilmunya Allah yang dititipkan pada kita. Itu yang dimaksud mencakup juga ilmu-ilmu yang hadisah. Paham betul? Allah punya sifat kudroh. Kan gitu. Kudrohnya Allah ini juga mencakup qadimah hadisah. Kudrohnya Allah yang qadimah niku nggih niku wau Allah badhe wujudna napa mawon niku kuasane Allah sedaya semua tidak terlepas dari kuasa Allah. Tetapi Allah juga memunculkan kudroh hadisah itu juga ada kudroh yang sifatnya baru pun itu juga milik Allah. Contoh misalnya di kudrohnya Allah yang qadimah, di ilmunya Allah yang qadimah ada Allah menciptakan hambanya si A. Si A ini sebenarnya dibuat oleh Allah dengan jalan cerita A B C D E. Oh, dengan jalan cerita A B C D E. Allah memunculkan kemampuan berdoa untuk si orang ini. Akhirnya si orang ini berdoa pengen jadi hamba yang bisa beribadah. Awalnya dia ditakdir tidak beribadah. Ketika si ABC si orang ini berdoa terus, yang mana doa itu atas ilmu dan kudrohnya Allah. Akhirnya Allah memberi kudroh baru menciptakan kudroh baru untuk orang itu untuk mampu beribadah. Jadi gini loh, ketika kita memiliki kemampuan itu sebenarnya adalah percikan kudrohnya Allah yang baru yang itu diciptakan untuk kita. Contoh kita semua dulu nggak bisa makan sendiri menjadi bisa makan sendiri. Ini itu kudrohnya Allah. Nah, kudrohnya Allah yang baru. Memang itu baru diciptakan Allah, dititipkan pada kita. Tapi hakikatnya itu milik Allah, benar. Betul. Jadi Allah punya kuasa. Kuasanya, kudrohnya Allah itu sudah kodim. Terus Allah itu juga menciptakan kudroh-kudroh baru yang hakikatnya itu milik Allah tapi dititipkan pada kita. Atau memang penciptaannya itu bareng ketika ada di kejadian-kejadian yang itu membarengi kita semua. Sehingga memang tidak ada selain Allah yang memiliki kudroh. Kita harus percaya bahwa selain Allah nggak ada yang kudroh. Kalaupun misalkan ya Pak Presiden itu memiliki kuasa di Indonesia, itu bukan Pak Presiden yang memiliki kuasa. Tapi Allah menciptakan kudroh baru di era 2024-2029. Dikasih no Pak Prabowo, nek nyampe tekan 2029 kan kita nggak tahu. Gitu. Ngono sama. Makanya niki mau ma'ani niki mencakup sing matan kanat au hadi satu. Bukan berarti nanti yang kudroh-kudroh baru itu terus gue buka gue Gusti Allah, tetap gue Gusti Allah kabeh. Nah, majeng
Yang terakhir sifat irodah. Sifat irodah ya Allah niki artinipun kang moho ngersakake, yang maha menginginkan. Sifat kudrat Allah ini sifatun azaliyatun tukhassisul mungkin biba dimayajuzu alaihi min wujudin au adamin wa mikdarin wa zamanin wa makanin wa jihatin. Allah niki gadai sifat irodah yang maha menghendaki terhadap apapun yang mungkin. Apapun yang mungkin. Seperti mewujudkan setelah tidak ada. Atau mentiadakan setelah ada. Mau mewujudkan, mentiadakan, ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkinat. Allah mewujudkan, atau Allah menginginkan, atau yang maha menginginkan terhadap seluruh perkara yang mungkinat. Mungkinat niku wonten 6. Niku wujud ada. Mengadakan, mentiadakan. Terus mikdar. Mikdar itu ukuran. Tinggi sekian, pendek sekian, berat sekian, dingin sekian, panas sekian. Hubungannya dengan ukuran-ukuran Allah pun itu juga yang menginginkan. Zaman, waktu. Gaya waktu ngene. Wong iki uripe semene, waktune semene. Itu semua Allah yang menginginkan. Juga nanti mungkinat itu berhubungan dengan makan, tempat. Orang ini bertempat di sini, ini di sini, itu di situ, di sini. Ini Allah yang menginginkan. Juga yang terakhir jihad. Jihad ini ku arah-arah. Oh, ini berada di arah sana, matahari ini di sini. Itu semua yang menginginkan adalah Allah. Mulai dari ada dan tidak ada, besar kecil, tinggi pendek, pagi sore, tempat-tempat sini sana, di atas, di bawah, kiri, kanan, utara, selatan, barat, timur, itu seluruhnya dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga tidak ada apapun yang terlaksana atau kejadian apapun yang tanpa dibarengi irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu irodah yang qadimah maupun yang hadisah. Irodah hadisah ini contohnya ketika kita memiliki keinginan, ketika misalnya jenengan dengar ada adzan sholat, terus kamu punya keinginan sholat. Yang memunculkan keinginan sholatmu itu ya Allah. Itu namanya udroh, irodah hadisah. Sehingga ini menolak pendapatnya orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, ini irodah itu ya yang qadimah tok. Kalau orang Mu'tazilah memahami sifat ma'ani itu hanya yang qadim tok. Tadi kan saya ngomong, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah ini sifat ma'ani Allah yang nanti ada 7 itu seperti hayat, ilmu, hayat, kudroh, ilmu, hayat, kudroh, irodah. Ini baik yang qadimah maupun hadisah.
Sehingga ini menolak pendapatnya orang Mu'tazilah. Kalau orang Mu'tazilah, itu dia hanya menerima atau meyakini bahwa ilmu hayat Udra irodah ini yang kodimah saja. Yang kodimah saja. Ketika Anda yang awalnya tidak tahu, setelah Anda membaca Quran, akhirnya kamu tahu informasi, itu bagi orang Mu'tazilah ya kamu tahu dengan usahamu sendiri karena kamu membaca Quran. Itu pengetahuanmu karena kamu sudah membaca Quran. Karena itu kan pengetahuan baru. Orang Mu'tazilah itu menganggapnya ya itu ilmumu. Itu pengetahuanmu yang kamu capai sendiri karena kamu habis membaca. Itu orang Mu'tazilah. Tapi kalau kita harus sama jamaah, pengetahuan yang kamu capai setelah baca Quran tadi, itu tetap ilmunya Allah, tapi yang memang baru diciptakan dan itu dipercikkan dalam dirimu. Buktinya bahwa pemahaman yang betul adalah Ahlussunnah wal Jamaah adalah gini. Apakah semua orang yang membaca itu mesti mendapat ilmu? Jawabannya, tidak. Ada juga orang yang sudah membaca berkali-kali tapi tidak ngerti. Itu menunjukkan bahwa sifat ngerti atau ilmu itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah tidak meyakini bahwa orang habis baca ngerti. Itu pengertiannya orang itu sendiri tidak. Tapi itu memang ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yes. Irodah. Ini pun seperti itu. Qudrah pun seperti itu. Ketika manusia ini dikasih Allah keinginan untuk melakukan sesuatu, itu pun keinginan atau irodah yang diciptakan Allah, baru diciptakan Allah untukmu. Jika kamu ingin melakukan kebaikan, itu keinginanmu itu adalah ciptaan Allah, irodah yang diciptakan oleh Allah, yang dititipkan di dirimu. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Pangarang Rodib Al-Haddad itu dawuh toh, yang namanya taufik Allah itu adalah khalqu qudratin atau lau atal iroda allati khalaqaha. Allah menitipkan irodah yang baru diciptakan oleh Allah, dititipkan pada hambanya. Mula taufik itu khalqu qudratit ta'ah. Nek ditakrif yang lain kayak Mbah Nawawi Banten, taufik itu berarti apa? Allah menciptakan khalqu qudratit ta'ati. Allah menciptakan hambanya kemampuan untuk taat. Ini yang namanya qadimah hadisah, irodah hadisah. Itu pun hakikatnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita punya keinginan kita itu baru dimunculkan Allah, diciptakan oleh Allah. Jadi keinginan kita itu makhluknya Allah. Jadi dititipkan dengan dewi. Kita bisa sholat, kita bisa hari ini hadir ngaji lagi. Ini juga kemampuan yang diciptakan oleh Allah. Memang di hari ini diciptakan oleh Allah, terus dilebokno ning awakmu. Sehingga misalnya ada teman kita yang hari ini tidak hadir ke sini, itu enggak dikasih kudruh dan irodah oleh Allah untuk ke sini. Masyo misalnya dia atine pun pengen tapi ra sido budal, itu hanya dititipi irodah tok, kudrohe ora. Maka ketika kita memahami semacam ini, dengan tauhid semacam ini, insya Allah kita akan selamat dari sifat ujub. Mula wong nek tauhide bener, engko tasawuf yo bener. Amin.
Ketika kita itu meyakini bahwa kudroh irodah itu memang milik Allah Subhanahu wa taala. Kuasa dan keinginan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya keinginan, kita tidak punya kuasa apapun. Kalaupun kita punya keinginan, itu pun dimunculkan oleh Allah, dibuat oleh Allah baru, dan itu dititipkan pada kita. Dan itu hanya titipan. Sehingga Imam Abdul Al-Haddad dawuh, kalau kita memiliki keinginan yang baik, berarti kita sedang ditolong oleh Allah. Bentuk pertolongannya Allah, kita dikasih irodah dalam kebaikan itu. Ini bisa hilang kalau tidak dijaga. Kalau kita tidak melakukan atau kita tidak terus memupuk semangat untuk keinginan itu, malah mau tunda-tunda, ngangkung-ngangkung, nanti bisa diambil Allah lagi. Karena Imam Ghazali dawuh, Allah niku bakal nulungi kaulane kanthi ningali sidkun niyai. Tenanane niate awak dhewe, tenanane atine madhep apa temenanane madhepe atine dhewe niku mangke sing munculno pitulunge Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dilihat oleh Allah adalah hati kita. Mula yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Besok iku gak ono sing manfaati napa-napa ning dina kiamat. Kecuali atine wong sing selamat, sing sowan maring Allah kanthi hati sing selamat. Sehingga kalau kita punya hati yang iman betul-betul pada Allah, selalu berharap menjadi hamba yang baik, nanti Allah juga akan, Allah ngerti, kan Allah tadi maha alim, maha ilmu. Allah duweni sifat ilmu. Allah niku maha mengetahui. Lah, Allah ketika mengetahui hambanya itu punya niat yang kuat, maka Allah nanti akan memunculkan irodah dan kudroh, menciptakan kudroh irodah untuk orang itu untuk menjadi baik. Lah irodahnya Allah ini berhubungan kalih 4 perkara. Kudroh irodah Allah niki berhubungan kalih 4 perkara. Napa niku 4 perkara? Kullu syai'in kainin arodah. Setiap sesuatu yang terjadi ini ya karena diirodai oleh Gusti Allah. Wa iyakun bididihi qad amar. Kalaupun ada sesuatu yang itu tidak sesuai, itu pun diinginkan Allah memang tidak sesuai. Fal qasdu ghairul amri fatrohil mir. Jadi ini kalau dipinci itu gini. Ada yang diinginkan Allah dan diperintah Allah. Memang diinginkan Allah dan diperintah Allah. Kullu syai'in kainin aroda. Setiap sesuatu yang ada diinginkan Allah dan diperintah. Contohnya Allah menciptakan, menginginkan keimanan pada sahabat Abu Bakar. Keimanannya sahabat Abu Bakar ini juga karena diinginkan oleh Allah. Dan keinginan Allah tentang mengimannya atau tentang imannya sahabat Abu Bakar ini juga diperintahkan oleh Allah. Jadi keinginannya Allah juga dibarengi dengan diperintah oleh Allah. Ada kalanya keinginan Allah ini diwujudkan oleh Allah
Tapi sebenarnya itu tidak diperintah oleh Allah. Seperti kufurnya Abu Jahal. Nah, kufurnya Abu Jahal ini juga atas kehendak Allah, atas keinginan Allah. Tapi kufur itu tidak diperintah oleh Allah. Benar. Contoh gini, tak beli neh wes ini. Nek bingung tak beli neh. Nek bayangno sahabat Abu Bakar, sahabat Abu Jahal kangelan, tak beli ini gini. Saya dan kalian, kita semua bisa hadir di sini pagi ini. Teko ngomah wes hati-hati Jawa ini mangkat luar ini ngaji. Keinginan ini yang membuat adalah Allah. Dan ini yang menginginkan adalah Allah. Dan ini hal yang diperintah oleh Allah. Ada orang mencuri. Ada orang membunuh. Orang itu bisa membunuh orang itu juga diinginkan oleh Allah. Tapi membunuh itu tidak diperintah oleh Allah. Maka orang yang kebetulan mendapat irodahnya Allah untuk bisa melakukan perintah Allah nanti mendapat pahala. Orang yang melakukan keinginan Abu Jahal itu loh iso ora dadi iman-iman kok kafir itu yang mergo dikendaki Allah. Tapi karena kekufuran itu tidak diperintah oleh Allah sehingga nanti Abu Jahal berhak masuk neraka. Karena seperti ini kadang-kadang Allah itu menginginkan mewujudkan irodah pada sesuatu tapi itu tidak dibarengi diperintah oleh Allah, maka kita harus berbelas kasihan pada orang-orang yang belum baik. Makanya Syabdul Qadir Al-Jilani dalam kitab tafsir Al-Jilaninya mentafsiri Ar-Rahmanir Rahim, ini surat Al-Fatihah itu. Rahman, Allah Maha belas kasih. Maha belas kasihnya Allah itu Allah membuka pintu ampunan selebar-lebarnya. Allah masih memberi rizki orang-orang yang durhaka pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita sebagai makhluk, ini cara Imam Ghazali, kita sebagai makhluk harus berakhlak mengikuti derekno akhlaknya Gusti Allah. Kita diperintah Allah juga untuk berakhlak seperti akhlaknya atau berjalan di akhlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus punya Rahman Rahim. Bentuk rahmannya kita adalah diantaranya termasuk kita nek kamu pengen punya belas kasih itu diantaranya sifat belas kasih adalah jika kita melihat seseorang itu sedang bermaksiat kita harus kasihan karena sebenarnya orang yang jahat tadi, orang yang bermaksiat tadi itu bukan karena keinginan dia sendiri ya, tapi itu karena memang diinginkan oleh Allah. Wis itu diinginkan oleh Allah, malah besok itu mendapatkan siksa karena orang itu diberi keinginan Allah di hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Maka kita doakan, itu doa. Ya Allah, ada angel ya. Terus nomor 3 nih, diperintah tapi tidak diinginkan oleh Allah. Yaitu mau imane Abu Jahal. Sebenarnya Abu Jahal diperintah untuk iman, tapi tidak diinginkan oleh Allah sehingga dia tidak bisa iman. Makanya nggih wonten mawon ana wong kaya ngene. Aku jane pengen poso, Kang. Tapi piye neh? Aku mohon piye kerja apa tok kon poso. Ini dia sebenarnya
sudah menerima perintah Allah, tapi tidak diciptakan iradah oleh Allah untuk dia bisa berpuasa. Paham betul? Padha karo ngene lho. Dhewe wis nampa perintah, wis diweki iradah Allah ning ora duwe kudus sehingga iku nggih ora iso jalan. Paham betul? Jadi keimanannya Abu Jahal itu sebenarnya ya diperintah Allah. Wajan wong tapi diperintah iman, tapi tidak bisa beriman karena tidak diinginkan oleh Allah. Mboten sing terakhir, mboten dipun kersakaken lan mboten dipun perintah dening Gusti Allah. Kados to kafiripun Abu Bakar. Sahabat Abu Bakar kok kafir umpama ya. Kan ora terjadi. Kafirnya sahabat Abu Bakar tidak terjadi. Karena itu tidak diinginkan Allah juga tidak diperintah oleh Allah. Jadi ketika kita bisa menghindari maksiat, itu bukan kita. Hakikatnya itu iradah dan kudrahnya Allah. Kita diberi ya, paham ya? Karena memang tidak diinginkan Allah terjadi dan tidak diperintah oleh Allah terjadi. Sehingga tidak maksiat. Maka seluruh apapun yang terjadi ini tidak terlepas dari kudrah dan iradahnya Allah, juga tidak terlepas dari ilmunya Allah, dan Allah itu maha hayat. Terus terjaga Allah. Tidak ada istilah Allah leno, enggak. Allah terus ngantuk sehingga gak ngerti keadaanmu, gak. Allah maha hayat, maha hidup. Mugi-mugi kita sedaya estu saged ngresapi niki, saged ngangen-angen niki sehingga kita niki ngertos sejatosipun kawontenan ingkang wonten. Pramila nek niki estu sifat ma'ani jenengan lebetaken dhateng ati, mengko lak mboten wonten sifat ujub. Sifat kibir niku ya otomatis juga duwe. Mulane imanmu ketata, ya njabane melu ketata. Iku sing dikarepno Kanjeng Nabi idza suluhat al jasadu kulluh. Nek imanmu, imane atimu iku apik, kualitas imanmu itu bagus, nanti juga syariatmu akan bagus. Nah. Tapi ojo ngandalno iki nek ngono berarti aku penting tauhid tok, syariat engko kiri-kiri engko hari apik dhewe ojo ngono, kudu bareng. Aku kuwatir malah mau pahami ngono mulai tak cegat isik. Mugi-mugi estu diparingi pitedah Allah. Amin. Dadi manah ingkang leres. Amin. Ingkang dadi ati ingkang klebet kolbin salim munggo Allah Subhanahu wa taala lan saged dipun beto ngantos ila yaumil kiamah ilal jannatillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ini tambahan gede ini. Wonten dipun terangaken tinggal kitab Bidayatul Hidayah nih, sarai tinggal sarai. Ini ulah wonten cerita ngeten. Ono wong niku, ono ulama niku. Asale ngresah ngersula. Sedih nalika sedhewu sampai keterlaluan. Nalika delok masyarakate rusak, wandane ora kena. Kuwi ku lek gelo temenanan. Akhirnya dielingno pangeran. Sampai akhirnya dewe diterangno. Kok lamun sampai Quran niku dikalungno niku asu. Iku lho,
kowe ora iso ngrubah apa-apa mergo iku kehendake Gusti Allah. Tapi ketika ada keberhasilan, mulailah wong sak kampung iku kok do apik kabeh, iku yo ora mergo awak. Makanya Kanjeng Nabi kan pernah sedih nyedih Abu Jahal ora iman-iman. Nah, akhirnya turun ayat itu. Mama atakumur rasul, mama atakumur rasul ilal balak. Aku gak ngutus utusan yang kabeh kejaba kanggo nyampe notok. Nah, akhirnya Kanjeng Nabi yo rodok lileh. Iya. Wah, aku cuman kon nyampe kufure Abu Jahal niku lak dikersakno Allah. Lho. Aja duwe ati gelonan nalika nemu perkara sing mboten nyekecakaken lan aja gampang bungah-bungah lacut nalika ketemu sesuatu sing sajak nyocoki karo karepmu. Ngono. Nah, mergo sejatine niku kabeh Allah Subhanahu wa taala. Dadi kawula sing aja gampang gumunan lan aja gampang kepencut timbangono kabeh perkara kanthi timbangan syariat. Niku wis batur niku jane wis jeru. Wis batur niku jane wis jeru. Muga-muga kita sedaya estu saged nglampahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.